warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan teman-teman yang menonton video ini seluruh keluarganya sehat, berkah, melimpah, sejahtera. Ya teman-teman, Pak Rahmat, bedanya kemoterapi sama eye care terapi apa? Oke, teman-teman tahu ya, kemoterapi itu melunturkan seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Sel baik, sel buruk, sel seluruh yang ada di tubuh kita. Entah itu sel yang ada di rambut, di kulit, di kuku, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Setelah beberapa kali kemo itu biasanya orang itu terlihat kuyu, layu. Kenapa? Karena rontok. Semua selnya itu larut. Tapi apa yang terjadi pada saat kita menggunakan eye care, ya? Jadi terapi lewat eye care. Ada di fitur yang kedua, yaitu dia mampu mengaktifasi, meregenerasi, merevitalisasi. Artinya apa? Jadi sel-sel yang pasif itu dibuang, teman-teman. Sel yang abnormal itu dibuang. Nah, yang tadi pasif diaktifasi, teman-teman. Yang baik itu diregenerasi. Jadi sel-sel baik itu semakin baikan gitu loh. Tapi pada saat yang buruk itu akan dibuang lewat pipis, lewat BAB, keringetan. Dahsyat ya. Inilah kecanggihan gelombang teras dari eye care. Dengarkan Zoom dengan dokter yang sudah membuktikan banyak hal. Kita lihat ya. Yang sudah kemonya ini sudah ketiga kali. Memang dianjurkan sama dokter selalu SOP-nya adalah saat kemo tidak boleh dibarengi dengan hal-hal yang lain untuk katakanlah untuk alternatif yang lain. Nah, maksud saya begini Pak, kalau tadi penjelasan dari Pak Dokter itu kan luar biasa ya, gelombang terahertz itu sangat bisa membantu memperbaiki sel yang rusak, ya termasuk sel kanker itu sendiri dari luar akhirnya sampai ke intinya. Dan adanya alat kita ini kan sangat luar biasa ya, ini semua sih upaya ya, bukan ini menjadi suatu yang kadang-kadang didewakan. Saya juga nggak setuju dengan hal ini, tapi paling tidak upaya kita lah, ikhtiar kita lah, bagaimana solusi sehat kita dengan aman, nyaman, kan gitu. Kita nggak bicara tentang obat ya, kita bicara adalah bahwa alat kita itu bisa digunakan dengan aman, nyaman, dan tidak ada efek samping, karena kita nggak bicara tentang kimia di sana kan gitu. Ini adalah kalau sudah seperti ini nggak boleh di alternatif yang lain kan gitu. Padahal ini kan prosesnya sedang berjalan nih. Kemo kan kalau nggak salah berapa kali ya? 5 atau 6 kali lah. Jadi sedang berjalan 3 kali. Dia sudah dirancang 6 Pak. Desainnya 6 Pak. Desainnya 6. Ini udah 3 kali. Tapi kalau saya lihat sih semakin turun sih, bukan semakin bagus gitu. Mungkin ada satu hal yang paling penting ya, dan ini adalah di medis diketahui banget. Ya. Bahwa gelombang tera itu mereka pakai. Jadi kalau tadi kita bicaranya sekarang gelombang tera untuk pengobatan, sebetulnya di medis itu sangat kental sekali gelombang tera untuk melakukan diagnosanya. Diagnosa apapun, termasuk diagnosa untuk kanker dengan menggunakan gelombang tera itu jauh lebih hebat hasilnya. Jadi mereka tahu kemampuan. Jadi medis itu tahu banget mengenai gelombang, tahu banget. Sekarang kita bicaranya Pak, USG. USG adalah ultrasonografi, berarti menggunakan gelombang suara. Demikian juga dengan CT scan, MRI, semuanya. MRI berarti resonan. Resonance means gelombang. Berarti wave, berarti di sananya. MRI juga sama. Demikian juga dengan CT scan, karena menggunakan frekuensi menggunakan gelombang, apalagi gelombang tera. Jadi kehebatan gelombang tera itu sudah ada sebetulnya di medis. Tinggal kita menggesernya, apakah gelombang tera ini efektif untuk digunakan pada kanker. Nah ini yang kadang-kadang jadi apa ya? Jadi pilihan. Jadi seolah-olah jurnalnya, penelitiannya dan lain sebagainya, open mind-nya nggak ada sama sekali. Karena kan memang belum masuk di dalam SOP-nya di kedokteran atau di rumah sakit itu Pak yang jadi masalah kan. Jadi kan kita di luar itu Pak. Jadi kalau kita sudah ada di luar Pak Sugi, maka yang menentukan adalah pasien. Pasien itu berhak, sekali lagi pasien itu berhak mau di kemo atau tidak. Baru mau di kemo nih. Sekarang mau di stop kemonya juga tergantung pasien. Boleh juga ya. Ya, itu adalah hak pasien. Hak pasien. Demikian juga dengan pulang dari rumah sakit.
saya mau pulang hari ini, itu adalah hak pasien. Nah, artinya kembalikan kepada pasien, kembalikan kepada keluarga pasien. Jadi tidak ada cerita harus dibicarakan dengan konsultasi dengan dokter rumah sakit. Okay. Karena kalau dikonsultasikan rumah sakitnya lagi tidak ada SOP. Karena ilmunya belum sampai di sana, Pak, belum masuk. Gimana? Iya, itu. Kita akan buntu. Jadi lebih baik Pak Subi bersama keluarga. Pak Subi bersama keluarga, bersama pasiennya bersedia tidak untuk mengkombinasikan antara kemo dengan, tadi saya sebetulnya ingin menyampaikan karena tadi ada juga. Jadi bagaimana peran HIT terapi? HIT terapinya saja nih, pemanasan fungsi pemanasan saja itu dikombinasikan dengan RT berarti radioterapi dan CT. CT itu adalah kemoterapi. Pak, maaf, itu sudah ada dalam literatur itu. Pak dokter sebentar, Mbak. Pak, maaf, tak potong. Sebetulnya yang berfungsi itu di pemanasannya atau gelombang terahertznya yang utama. Tiga-tiganya. Apakah dua-duanya? Tiga dari mana, Pak? Makanya saya dari awal menyampaikan gelombang tera itu punya karakter. Oke. Karakternya yang pertama adalah panas, yang kedua adalah resonan, yang ketiga adalah identifikasi. Ini nggak bisa lepas tiga-tiganya. Kehebatan gelombang tera nggak ada yang menyaingi, Pak. Sekali lagi, gelombang tera tidak menyaingi dari frekuensi lain. Itulah kenapa ITERA memilih gelombang tera. Lahirnya ITERA itu karena memang teknologi untuk terahertznya. Dengan kata lain bahwa terahertz itu mengandung unsur panasnya itu sendiri, atau tanpa panas pun gelombang tera itu ada fungsi, Pak? Sekali lagi tiga-tiganya, Pak. Dari panasnya mempunyai fungsi, dari panasnya tadi HIT terapinya akan membunuh juga kanker. Dari resonansinya sebagai gelombang membunuh kanker. Ada satu video yang bagus banget kemarin disampaikan bagaimana bagaimana gelombang suara itu bisa membunuh sel kanker. Artinya apa? Ada resonan di sana. Resonannya. Dan tera adalah gelombang. Berarti dia akan melakukan resonansi lagi. Dan terakhir